Panduan kemitraan untuk keberlanjutan desa dan perusahaan. Panduan ini merupakan bagian dari proyek Responsible and Sustainable Palm Oil Plantation in Indonesia atau RESBOUND yang dibiayai oleh Uni Eropa untuk kerja konsorsium ICEO Corporation, Yayasan Pena Bulu, dan PKPA. Proyek ini menargetkan komunitas desa di dalam dan sekitar perkebunan kelapa sawit sebanyak 10 desa di Sumatera Utara dan 10 desa di Kalimantan Barat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menguatkan dialog kemitraan multipihak untuk berkontribusi terhadap penghidupan desa dari petani sawit mandiri dan pekerja perkebunan serta rantai pasoknya di dalam jurisdiksi desa melalui formulasi Community Corporate Social Responsibility atau CCSR sebagai pendekatan perencanaan warga desa dan dukungan CSR perusahaan untuk pembangunan. CCSR kemudian disebut sebagai kemitraan untuk keberlanjutan desa dan perusahaan karena melingkupi aspek yang lebih luas yaitu implementasi dari prinsip-prinsip panduan bisnis dan hak asasi manusia dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari sektor industri kelapa sawit pada tingkat akar rumput. Konsepsi pengembangan bingkai kerja kemitraan ini mensintesis dari beberapa teori, yaitu teori perencanaan desa, teori pembangunan desa, teori territorial capital, teori rural web, teori appreciative inquiry, dan teori fasilitasi masyarakat. Pendekatan integrasi perencanaan desa akan menggunakan tahapan 4D appreciative inquiry dengan aplikasi territorial capital dan rural web. 1. Discovery, yaitu menemukan kekuatan desa. Fasilitator melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan diskusi secara kumulatif dan partisipatif untuk menemukan 4 modal awal desa, yaitu modal alam, modal sosial, modal manusia, modal infrastruktur, dan modal finansial. Kemudian, bagaimana mendayagunakannya ke dalam modal relasi, modal konektivitas, modal jaringan industri, modal relasi industri, dan menjadikannya jejaring kerjasama untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan membawa pembangunan desa dan kehidupan warganya ke arah yang didambakan melalui jembatan inovasi desa. 2. Dream, yaitu membuat gambaran masa depan desa. Fasilitator melakukan pendampingan warga untuk membuat gambaran masa depan dengan visi pembangunan desa yang didambakan di atas semua kekuatan modal desa yang telah ditemukan di tahapan discovery. Warga memimpikan perubahan ideal desa 6-12 tahun ke depan pada kehidupan sumber daya alam atau kebun, hutan, dan sungai, struktur ekonomi, dan sosial pedesaan. Bangunan impian dalam kerangka rural web terdiri secara multidimensi berupa endogenitas, kebaruan produksi, keberlanjutan, modal sosial, tata kelembagaan baru, dan tata kelola pasar yang satu dan lainnya saling terkoneksi, memiliki fungsi ganda dan lintas sektor. Secara spasial, warga desa di atas kondisi modal teritorial yang telah ditemukan mulai memvisualisasikan gambaran pembangunan wilayah desa melalui penataan terhadap lahan yang akan digunakan. Pada bagian ini, warga desa memahami ruang desa dan persinggungannya dengan perkebunan kelapa sawit maupun pengguna lahan lain yang berada di desa. Butir penting dari aspek penataan lahan ini adalah memberikan kejelasan terhadap pengelolaan aset desa, memperjelas batas wilayah desa, kejelasan pemanfaatan lahan oleh warga, dan perusahaan untuk menghormati dan memulihkan konflik sumber daya. 3. Design, yaitu menyusun rencana pembangunan desa dan integrasi dana CSR. Melalui tahapan discovery dan dream yang tepat, maka dokumen RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RPT atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa bukan saja berisi perencanaan yang rasional, namun juga berisi harapan tabungan emosional positif warga yang besar. Dokumen RPJM dan RPT Desa yang komprehensif akan berisi tidak hanya strategi, kegiatan dan pembiayaan terhadap kebutuhan dasar, sarana, prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, namun juga termasuk kerangka kerja bisnis dan HAM yang meliputi perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM melalui kerangka operasional prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM. Fasilitator bersama warga kemudian dapat mengidentifikasikan berbagai potensi pendanaan desa dari kekuatan sendiri, fiskal pemerintah daerah maupun pusat, dan dana CSR.
berasal dari proses keterlibatan perusahaan dari tahap discovery, dream, dan design. Inilah perusahaan kemudian dapat mengambil menu program CSR-nya yang akan bersinergi langsung dengan desa sebagai bentuk penghormatan perusahaan terhadap proses yang dibangun warga desa. Pada tahapan akhir, pemerintah desa akan menuangkan hasil penyusunan rencana kerja terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM, serta perencanaan desa ke dalam kesepakatan dan perjanjian kerjasama desa, baik secara formal melalui penerbitan peraturan desa maupun terhadap platform kolaboratif multipihak lain yang dapat digagas di desa. 4. Delivery, yaitu membuat platform kolaborasi desa. Fasilitator melakukan pendampingan desa untuk melaksanakan aksi seperti yang telah direncanakan berdasarkan kekuatan yang telah ditemukan dan pendanaan yang telah teridentifikasi. Pada tahapan ini, setiap kelompok masyarakat perlu menurunkan rencana yang lebih detail dan memudahkan. Beberapa upaya untuk memperkuat kondisi pemungkin terhadap implementasi program dapat diidentifikasikan seperti menyiapkan regulasi desa, penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi berbasis aplikasi HP dan sosial media. Pendampingan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan aktivitas desa perlu dilakukan dalam format yang menyenangkan, melakukan refleksi debriefing untuk mengambil pelajaran dan bagaimana menggunakan bahan tersebut sebagai perbaikan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya secara adaptif sampai tercapainya impian dambaan warga.